Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul persamaan trigonometri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Perli Dika Saputra dengan NIM 11 2024 041 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Anugrah Helmita dengan NIM 11 2024 090. Saya Nabila Syaharani dengan NIM 11 2024 044. Saya Emra Plidadit Alpito dengan NIM 11 2024 054. Saya Rizky Ramadhani dengan NIM 11 2024 149. Baik, langsung saja masuk di pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan matematika yang memuat satu atau lebih fungsi trigonometri, seperti sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, sekan atau sek, dan kosekan atau CSC, kotangen atau kot, dengan variabel berupa sudut. Tujuan penyelesaiannya adalah menentukan semua nilai sudut yang memenuhi persamaan tersebut, baik pada interval tertentu maupun dalam bentuk penyelesaian umum. Persamaan trigonometri banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti teknik sipil, teknik fisika, astronomi, navigasi, dan analisis gelombang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Helmita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. 1. 6 fungsi trigonometri terdiri atas sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, kosekon atau CSC, sekan atau sek, dan kotangen atau kot. Hubungan penting. Tan X sama dengan sin X dibagi cos X. Sek X sama dengan 1 per cos X. CSC X sama dengan 1 per sin X. Cot X sama dengan cos X per sin X. Dan identitas dasar. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Identitas ini sering digunakan untuk menyederhanakan dan menyelesaikan persamaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Syaharani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk persamaan trigonometri adalah sebagai berikut. Beberapa bentuk persamaan trigonometri yang sering dijumpai antara lain sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, tan X sama dengan A. Persamaan yang menggunakan identitas trigonometri misalnya 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 0 dan sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Persamaan yang melibatkan lebih dari satu fungsi trigonometri, misalnya sin X sama dengan cos X dan tan X sama dengan sin X. Untuk menyelesaikan diperlukan pemahaman tentang sudut acuan, kuadran, periode fungsi, dan identitas trigonometri. Rumus penyelesaian umum misalkan adalah alfa sudut acuan dari dan K elemen dari Z atau bilangan bulat, maka untuk sinus X sama dengan alfa plus 360 derajat K. X sama dengan 180 derajat minus alfa plus 360 derajat K. Untuk kosinus, X sama dengan alfa plus 360 derajat K dan X sama dengan 360 derajat min alfa plus 360 derajat K. Untuk tangen, X sama dengan alfa plus 180 derajat K. Rumus-rumus tersebut digunakan untuk menentukan seluruh penyelesaian suatu persamaan trigonometri. Baik,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ramadhani. Untuk soal 1. Diketahui sin X sama dengan setengah dengan interval 0 derajat lebih dari X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Penyelesaian. Karena sin 30 derajat sama dengan setengah, maka sudut acuannya adalah 30 derajat. Sinus bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2, sehingga X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat untuk kuadran 2. Himpunan penyelesaian pada interval tersebut adalah 30 derajat dan juga 150 derajat. Penyelesaian umum. X sama dengan 30 derajat plus 360 derajat kali K. Dan X sama dengan 150 derajat plus 360 derajat kali K. Dengan K elemen dari Z. Contoh kedua. Diketahui cos X sama dengan setengah dengan interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian. Karena cos 60 derajat sama dengan setengah, maka sudut acuannya adalah 60 derajat. Kosinus yang bersifat positif ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Sehingga X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 300 derajat. Himpunan penyelesaian pada interval tersebut sama dengan 60 derajat dan 300 derajat. Penyelesaian umum. X sama dengan 60 derajat plus 360 derajat kali K. X sama dengan 300 derajat plus 360 derajat kali K. Dengan K elemen dari Z. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rapli Dadin. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang pertama, identifikasi fungsi trigonometri yang digunakan. Yang kedua, tentukan sudut acuan berdasarkan nilai fungsi trigonometri. Yang ketiga, tentukan kuadran sesuai tanda positif atau negatif tanda tersebut. Yang keempat, gunakan rumus penyelesaian umum yang sesuai. Yang kelima, sesuaikan hasil dengan interval yang diminta jika ada. Dan yang terakhir, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, penyelesaian persamaan trigonometri menjadi lebih sistematis, tepat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan penerapan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia teknik. Antara lain, yang pertama, menghitung tinggi bangunan, menara, dan jembatan. Yang kedua, perancangan serta analisa struktur pada teknik sipil. Yang ketiga, analisa gelombang suara, cahaya, dan getaran. Yang keempat, sistem navigasi darat, laut, dan udara. Yang kelima, astronomi untuk menentukan posisi benda langit. Dan yang terakhir, pengelolaan sinyal pada bidang elektronika dan telekomunikasi. Baiklah, cukup sekian materi yang kami jelaskan. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.